Selamat datang di channel Teman Nonton. Film ini bermulai di tahun 1950, dengan seorang bayi unik yang lahir dengan dua warna rambut yang berbeda. Bayi ini bernama Estella, dan ibunya adalah seorang perancang busana, yang bernama Catherine. Sejak kecil, Estella selalu melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan ia juga mempunyai hobi mengikuti ibunya dalam merancang pakaian. Di sekolah, Estella selalu diganggu dan berkelahi dengan temannya karena memiliki rambut yang aneh. Sampai suatu hari, Estella dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran yang terlalu banyak. Setelah dikeluarkan, Estella dan ibunya berencana pergi ke ibu kota London, sambil berharap dapat memulai kehidupan dan karir yang baru. Saat di perjalanan, ibu Estella mampir ke tempat temannya yang kaya, berharap dapat meminjam sedikit uang untuk membantu kondisi mereka. Kebetulan di tempat temannya, sedang diadakan pesta yang meriah untuk tamu-tamu eksklusif. Namun, Estella yang menyelinap ke dalam pesta itu secara diam-diam, terlihat oleh anjing penjaga dan langsung dikejar sampai keluar bangunan. Di taman, Estella melihat ibunya sedang berdiri di kejauhan dan Estella pun mau menghampirinya. Namun, karena terus dikejar oleh anjing penjaga, Estella akhirnya terjatuh dan anjing-anjing penjaga yang mau menyerang Estella terlihat kehilangan arah, dan menyerang ibu Estella sehingga jatuh dari tebing. Estella pun sangat terkejut saat menyaksikan itu semua, dan tidak dapat berkata apa-apa. Estella berpikir bahwa ia adalah penyebab dari musibah ini, karena telah membuat anjing penjaga marah dan lepas liar sehingga menyerang ibunya. Estella yang sangat bingung dan ketakutan, hanya dapat berlari kabur dan menjatuhkan kalung milik ibunya yang ia simpan di dalam kantong bajunya. Saat berlari, Estella menyelinap di dalam truk sampah dan berdiam sampai akhirnya tiba di kota London. Estella yang tidak mempunyai tempat tinggal tidur di taman, dan pagi harinya ia dihampiri oleh dua anak gelandangan yang sedang melakukan kegiatan pencurian. Mereka bernama Horace dan Jasper. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain, dan karena Jasper merasa kasihan kepada Estella, ia mengajak Estella untuk bergabung dengan mereka. Cerita berlanjut saat Estella sudah dewasa, dan melakukan kegiatan sehari-harinya mencuri bersama Horace dan Jasper. Estella yang berbakat dalam menjahit, membuat semua jenis pakaian untuk mereka dapat menyelinap ke berbagai tempat untuk mencuri. Saat Estella ulang tahun, Jasper memberikan hadiah sebuah surat kontrak kerja di departemen fashion baju, yang secara diam-diam Jasper sudah atur supaya Estella dapat diterima kerja. Estella pun sangat senang karena ia selalu menginginkan untuk dapat bekerja di dalam dunia fashion. Saat Estella bekerja, Estella hanya diberi pekerjaan bersih-bersih, dan tidak sekalipun diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan menjahitnya yang membuat Estella sangat sedih dan kecewa. Di malam hari, saat sedang bersih-bersih, Estella melihat minuman alkohol di lemari manajernya, dan meminumnya karena ia sangat bosan dan putus asa. Estella yang mabuk sehabis minum, kemudian pergi ke ruang display depan toko dan mengubah semua styling menurut gaya dia. Di pagi hari, manajer Estella yang tidak mengerti fashion sangat terkejut saat melihat perbuatan Estella, dan hendak memecatnya. Namun saat itu, salah satu desainer yang sangat terkenal yang bernama Baroness, sedang berkunjung ke toko dan terkagum dengan perbuatan Estella. Langsung saja, Baroness memberikan kartu namanya kepada Estella supaya ia dapat bekerja di studionya. Keesokan harinya, Estella datang untuk bekerja di studio Baroness. Saat menampilkan hasil desainnya, Baroness tertarik dengan karya Estella, dan menjadikan Estella salah satu desainer favoritnya, karena melihat Estella mempunyai bakat istimewa di dalam fashion. Estella pun merasa sangat senang karena karyanya telah diakui. Saat Estella sedang bekerja, ia melihat Baroness memakai kalung milik ibunya yang ia hilangkan saat kecil. Kemudian Estella bertanya lebih detail tentang kalung itu, dan Baroness menjawab bahwa kalung itu adalah milik dia, yang pernah dicuri oleh salah satu karyawannya. Setelah bertanya-tanya, Estella mengetahui bahwa ibunya pernah bekerja untuk Baroness, namun tidak percaya bahwa kalung itu milik Baroness melainkan milik ibunya. Estella pun merencanakan dengan Jasper dan Horace untuk merebut kembali kalungnya, dengan mencurinya di sebuah pesta acara Baroness. Saat di pesta, Estella menyamar sebagai orang lain yang bernama Cruella untuk menarik perhatian seluruh pesta itu.
Sementara Jasper dan Horace bekerja sama untuk menyelinap dan mengambil kalungnya. Namun, rencana pencurian itu gagal karena Baroness sedang memakai kalung itu. Kemudian Jasper dan Horace membuat kekacauan di dalam pesta itu supaya dapat merebut kalungnya dan kabur dari pesta. Tetapi, Baroness meniup peluitnya yang menggerakkan anjing penjaganya untuk merebut kembali kalungnya. Saat meniup peluitnya, Estella teringat bahwa di hari kematian ibunya, ia mendengar tiupan peluit tersebut dan tersadar bahwa ternyata Baroness lah yang menggerakkan anjing penjaganya untuk membunuh ibunya. Estella yang sudah berhasil kabur dengan Jasper dan Horace, merasa sangat syok setelah mengetahui fakta bahwa Baroness lah yang membunuh ibunya. Estella yang sangat sedih dan marah, memutuskan untuk menjalankan misi balas dendam kepada Baroness dengan mengubah jati dirinya menjadi Cruella. Cruella dengan bantuan Jasper dan Horace, bekerja sama untuk menjatuhkan karir Baroness, supaya Baroness bangkrut dan kehilangan segalanya. Setiap kali ada acara Baroness, Cruella sengaja muncul dan menarik perhatian media dengan menunjukkan model fashion yang lebih menarik daripada Baroness. Karena Cruella terus mencuri perhatian publik, Baroness pun menjadi kehilangan ketenarannya, dan media menjadi lebih fokus kepada Cruella. Baroness yang sangat kesal kepada Cruella, secara diam-diam mengikuti Jasper dan Horace seusai acara, dan akhirnya menemukan tempat tinggal Cruella. Di sana, Baroness menangkap Jasper dan Horace, kemudian mengikat Cruella dan membakar tempatnya, supaya Cruella dapat dianggap mati karena kecelakaan kebakaran. Has gone up in flames. Cruella, a shining star in London's West End fashion scene, has tragically died tonight in a warehouse fire. Namun, saat Baroness telah pergi, kepala keamanan Baroness yang bernama John langsung melepaskan dan menyelamatkan Cruella. Keesokan harinya, John memberitahu Cruella bahwa Cruella sebenarnya adalah anak kandung dari Baroness, dengan menunjukkan kalung ibunya, yang ternyata terdapat kunci untuk membuka sebuah kotak. Di kotak itu, terdapat akta lahir sah Cruella dengan orang tuanya yang bernama Baron dan Baroness. Baron dahulu adalah pria yang kaya raya dan baik, namun telah meninggal karena terkena penyakit. Baroness yang dari awal tidak pernah menginginkan anak, secara diam-diam, menyuruh John untuk membunuhnya di saat Baron sedang pergi jauh untuk acara bisnis. John yang tidak tega untuk membunuh Cruella, langsung membuat rencana dengan Catherine untuk membawa Cruella dan melarikan diri. Cruella yang mengetahui semua kebenarannya itu merasa sangat sedih dan marah. Kemudian, ia pergi ke Taman Regent untuk mengenang dan berbicara kepada ibunya. My nemesis is my real mother. And you killed My other mother. I guess you were always scared, weren't you, that I'd be a psycho, like my real mom. Cerita berlanjut ke momen terakhir Cruella untuk menyelesaikan misi balas dendamnya kepada Baroness. Cruella, Jasper dan Horace secara detail menyiapkan rencana ini dengan memberi wig hitam putih kepada semua tamu Baroness yang akan datang pada pesta amal Baroness. Cruella membagikan wig hitam putih dengan seolah-olah itu adalah permintaan Baroness untuk mengenang Cruella yang diberita telah dinyatakan meninggal dalam kecelakaan kebakaran. Saat pesta amal Baroness telah tiba, Baroness terkejut melihat semua tamu memakai wig hitam putih Cruella. Kemudian, Cruella dengan mudah dapat berbaur di antara tamu untuk diam-diam mencuri peluit Baroness, sementara penjaga-penjaga Baroness telah dikunci di ruangan oleh Jasper dan Horace dengan bantuan John. Cruella yang sudah mendapatkan peluit itu, meniupkannya dari taman untuk memanggil anjing penjaga Baroness, dan Baroness pun terseret keluar ke taman karena mengikuti seretan anjing penjaga. Baroness yang hanya berduaan di taman dengan Cruella, kemudian saling berbincang satu sama lain. Cruella,
Saat mereka berbincang, Jasper dan John sengaja mengajak semua tamu agar secara diam-diam keluar ke area taman. Kemudian Cruella menyatakan bahwa ia adalah anak kandung dari Baroness. Mother. Namun Baroness tidak peduli dan mendorong Cruella jatuh dari tebing. Hal ini disaksikan oleh semua tamu yang secara diam-diam sudah berada di luar taman. Kemudian, polisi yang bertugas segera menangkap Baroness untuk dipenjara. Cruella yang jatuh dari tebing, telah merancang parasutnya sendiri, dan kemudian dijemput oleh Horace dengan perahu. Setelah Baroness dipenjara, Cruella yang merupakan anak kandung Baron dan pewaris sah kekayaannya, mengambil alih aset Baroness, dan menikmatinya bersama dengan teman-temannya. Dan, dengan rasa puas setelah menyelesaikan semuanya, cerita pun berakhir. So what now? I've got a few ideas.